Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang perbedaan pola barisan bilangan untuk pola aritmatika dan pola geometri. Nah, pada video-video sebelumnya Ibu sudah banyak menjelaskan tentang pola aritmatika. Nah, ada yang namanya juga pola geometri. Nah, perbedaannya apa? Di sini Ibu akan menguliknya pola aritmatika. Pola aritmatika adalah pola bilangan yang berhubungan dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, pada video sebelumnya Ibu juga udah menjelaskan kalau suatu barisan itu menaik, intinya dia nilainya semakin besar, maka kemungkinannya ada 2 kalau nggak dijumlahin atau itu dikali. Nah, karena ini pola aritmatika, nah kita coba cek dulu apakah ini ditambah atau dikurang. Nah, kita lihat 1 ke 3 itu otomatis ditambah 2. Maka kita tulis saja di sini 2. 3 sama 3 tambah 2 jadi 5. 5 ke 7 ditambah 2. Di sini ditambah 2 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Nah, seperti itu. Jadi ini pola yang pertama ini adalah pola barisan bilangan yang dijumlahin. Nah, plus 2 ini juga disebut dengan beda. Nanti Ibu jelaskan lagi. Nah, kemudian kalau untuk pola barisan yang kedua, nah kita lihat ternyata ini barisannya menurun. Nah, kalau menurun kemungkinannya juga ada 2 kalau nggak dikurang dibagi. Nah, kita lihat 26 ke 22, kita coba yang pertama dulu dikurang. 26 dikurang berapa yang hasilnya 22? Dikurang 4. 22 ke 18 dikurang 4. 18 ke 14 juga dikurang 4. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pola aritmatika karena polanya sama di tingkat ke-1. Nah, yaitu plus 2. Kalau ini adalah dikurang 4. Nah, kemudian Ibu akan menuliskan untuk rumus pola aritmatika. Nah, ini adalah untuk rumus umum pola aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di video sebelumnya juga Ibu sudah jelaskan, yaitu A di sini adalah suku awal atau suku pertama. Nah, kalau pada barisan ini berarti A-nya adalah 1. Nah, kalau di sini barisan yang kedua berarti suku pertamanya adalah 26. Kemudian beda itu bisa kita dapatkan dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama. Misalnya nih, kita mau cari beda dari baris pola bilangan nomor 1 ini. Lihat aja, U2 kurang U1, ini kan U2 nih, 3 dikurang 1, 2. Atau boleh juga suku ketiga dengan suku keduanya, 5 kurang 3, 2. 7 kurang 5 juga 2, 9 kurang 7 juga 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk barisan nomor 2 ini, pola barisannya, kita juga bisa mencari bedanya. 22 kurang 26, ya negatif 4. 18 kurang 22 juga negatif 4. 14 kurang 18 juga negatif 4. Seperti itu mencari bedanya. N yaitu banyak suku ke. Misalnya mau nanya, ini kan banyak nih bilangannya. Kalau misalnya untuk suku yang tidak bisa kita hitung, misalnya Ibu nanya, suku ke 20 dari barisan ini, berarti N-nya 20. Suku ke 50 dari barisan ini, maka N-nya 50. Jadi kalau misalnya suku ke, maka itu menyatakan N. Seperti itu. Nah, kemudian selain ada rumus umum pola aritmatika ini adalah ini gunanya untuk menentukan suku keberapa. Jadi pada video sebelumnya Ibu sudah juga menjelaskan untuk menentukan rumus dari pola aritmatika. Kalau misalnya kita disuruh untuk meminta membuat rumus, bisa menggunakan video Ibu sebelumnya. Tetapi kalau misalnya untuk tentukan rumus suku ke, kita bisa menggunakan rumus umum ini. Di rumus umum ini bisa digunakan untuk pola bilangan aritmatika, khusus untuk aritmatika ya. Jadi kalau misal aritmatika itu tingkat satunya dia udah sama, jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau pertanyaannya tentukan rumusnya, maka kita harus cari lagi nih rumusnya seperti video Ibu sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak Ibu belum lihat video sebelumnya, lihat dulu video sebelumnya, itu untuk menentukan rumus. Tapi kalau misalnya lebih gampang, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan nilai suku ke N-nya atau jumlah, ya menentukan nilai suku ke N-nya. Oke, lanjut ke deret.
Nah, selanjutnya yaitu deret. Apa itu deret? Deret itu adalah jumlah barisan bilangan. Jadi kalau misalnya Ibu nanya nih, deret kelima dari barisan ini adalah, deret itu artinya jumlah. Jadi kalau misalnya kita jumlahin, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka Ibu nanya deret kelima, maka kita tambahin 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu berapa. Jadi nanti kalau misalnya ditulis tuh seperti ini gambarannya. Berarti kalau misal contoh untuk yang ini ya, misalnya gini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, maka ini deret kelima karena ini ada bilangannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya ada 6 nanti sampai ke deret ke-6 kita lanjutkan. Nah, untuk deret itu kita lambangkan dengan SN. Jadi kalau misalnya ada soal nanti tentukan SN-nya, berarti dia menyatakan jumlah dari barisan bilangan tersebut. Nah, rumus SN itu ada 2, boleh dipilih salah satu, mau pakai yang ini boleh, yang pakai nomor 2 boleh, tergantung kebutuhannya yang mana. Kalau SN yang ini setengah N dikali A tambah UN. Jadi nanti kita nyari, misalnya nih, tentukanlah deret ketiga, maka kita masukkan ini S3 sama dengan setengah kali 3 tambah A suku pertamanya ditambah UN U3 berarti. Kemudian untuk rumus kedua ini boleh juga kita gunakan, kalau yang rumus kedua ini bedanya itu menggunakan B. Rumus ini hampir sama dengan rumus umum, perhatikan, cuma bedanya kalau ini 2A, kalau ini A. Nah, lalu dikali dengan setengah N. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Oke, kita lanjut masuk ke soal dulu. Oke, di sini Ibu udah bikin soal. Misalnya ini contoh soal, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena dia nanya suku ke-10, nah kita lihat dulu nih apakah ini pola aritmatika atau enggak. Cara melihatnya kita lihat dulu ininya, perbedaannya 1 ke 3, 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 5, 2. Berarti ini adalah pola aritmatika karena sukunya sama. Ini udah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut aja menggunakan rumusnya. Maka suku ke-10 adalah U10. Maka kita bikin rumusnya dulu. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, dari sini kita bisa lihat 3 kurang 1, 2. Kenapa? Kita mau nyari beda. B itu adalah beda. Beda itu diperoleh dengan mencari nilai U2 kurang U1. Maka kita lihat di sini 3 kurang 1 sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 2. A itu adalah suku awal. Suku awalnya 1. Maka kita langsung aja masukin U ke 10 sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 karena N-nya 10 dikali 2. Maka U10 sama dengan 1 tambah 9 kali 2. Oke, maaf, ini 9 kali 2. Maka U10 sama dengan 1 ditambah 18. Maka U10 sama dengan 19. Seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya, tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi dia kalau misalnya kita bikin nih barisannya sampai 10, berapa nih jumlahnya? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai suku ke 10. Berapa jumlahnya? Kita menggunakan aja rumus SN. Oke, di sini bisa Ibu tulis. Maka yang kedua itu menggunakan rumus SN. Nah, rumus SN yang mana yang mau Ibu pilih? Ibu pilih yang rumus SN yang ini aja. Yang ini boleh juga, tapi Ibu harus nyari dulu U10-nya. Ibu nggak mau karena Ibu udah ada nilai A, udah tahu nilai B, ya udah Ibu cari langsung S10-nya aja. Maka SN sama dengan rumusnya setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka S10 sama dengan setengah kali 10 kali 2 kali A-nya tadi adalah ini 1 suku pertamanya. Terus bedanya adalah 2. Maka kita masukkan ke sini 1 tambah N-nya ganti 10 kurang 1 kali B. B-nya adalah 2. Oke, maka S10 sama dengan setengah kali 10, 5 kali 2 kali 1, 2. 10 ditambah 10 kurang 1, 9 kali 2. Maka S10 sama dengan 5 kali 2 tambah 18. Berarti 5 kali 20 sama dengan 100. Maka kalau kita jumlahkan,
sukunya dari suku 1 sampai suku 10 adalah 100 nilainya. Nah, seperti itulah cara mencari SN pada pola aritmatika. Nah, pada video-video ibu sebelumnya, anak-anak ibu bisa lebih memahami, bisa lihat atau scroll down ke bawah, lihat video tentang pola aritmatika. Oke, lanjut untuk pola tunggu, sebelum itu kita masuk ke contoh soal cerita. Nah, di sini udah ada soal cerita yang telah ibu buat. Ada ibu lihat beberapa referensi soalnya. Ini suatu gedung pertunjukan memiliki 30 baris kursi. Baris paling depan berisi 20 kursi. Baris kedua berisi 24 kursi. Dan seterusnya hingga kursi pada baris ke belakang selalu lebih 4 dari baris di depannya. Oke, paham ya maksudnya? Nah, pertanyaannya tentukan A, banyak kursi di barisan paling belakang. Berarti kalau barisan paling belakang berarti baris ke berapa? Baris ke 30. Yang B, banyak kursi di gedung tersebut. Berarti seluruhnya ada berapa kursi? Oke, yang pertama adalah banyak kursi di barisan paling belakang. Banyak kursi di barisan paling belakang. Berarti dia bilang kan satu gedung itu ada 30 baris. Nah, misalnya ini sebuah gedung nih. Ini misalnya adalah sebuah gedung, misalnya ibu gambarin gini. Nah, jadi ada 30 baris. Nah, baris pertama itu isinya adalah 20. Berarti ini baris pertama anggap 20. Terus baris kedua itu 24 sampai baris ke 30. Nah, dia nanya baris 30 ini kira-kira ada berapa kursi? Nah, berarti dia nanya apanya tuh? Dia nanya U30 berapa? Berarti dia nanya U30. Di barisan ke-30 ada berapa kursi? Nah, kita lihat lagi. Nah, katanya kan setiap dan seterusnya hingga kursi pada baris belakang selalu lebih dari 4 kursi. Nah, kalau ini 20, ini 24, berarti otomatis baris ketiganya berapa? Ya, 28. Kemudian berapa? 32. Nah, kalau kita buat barisannya seperti ini. 20, 24, 28, 32 dan seterusnya kita nggak tahu nih. Kan capek kalau kita harus mencarinya satu-satu. Pakai rumus aritmatika aja. Nah, kita lihat nih bedanya dulu. B itu U2 kurang U1. Kita kurangin B, 24 kurang 20 sama dengan 4. A-nya berapa? Suku awal 20. Oke. Kita cari U30 adalah masukkan rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 20 tambah N-nya 30 kurang 1 kali B-nya 4. Oke. Maka U30 sama dengan 20 tambah 29 kali 4. Oke, U30-nya sama dengan, nah, kita lihat, maka ini 20 tambah 29 kali 4 itu 116. Kalau kita jumlahin 20 tambah 116 adalah 136. Maka barisan ke-30 kursinya ada 136. Oke, lanjut nomor atau bagian B. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, banyak kursi di gedung tersebut berapa? Nah, berarti kan kita jumlahin nih, kursi pertama, baris pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, sampai seterusnya pada barisan 30 kita jumlahin. Berarti kan kita tambahin, maka itu adalah yang namanya deret. Karena deret itu menjumlahkan, seperti ini. Mana tadi? Ini kita jumlahin, maka kita pakai rumus aja. Kita ada A, ada B. Nah, kita udah tahu nih U30 ada A. Jadi ibu menggunakan rumus yang ini aja. Kenapa pakai rumus ini? Karena ibu udah tahu kan S30 nih, berarti kan jumlah deret dari jumlah suku pertama sampai suku terakhir, atau barisan pertama sampai barisan terakhir. Karena ibu udah jumpa dari U30-nya, jadi lebih gampang kalau ibu pakai rumus ini aja. Oke. Maka masukkan ke rumusnya SN sama dengan setengah N kali A tambah UN. Karena dia bilang banyak kursi di gedung tersebut, berarti kan kursinya sampai kursi ke-30 kita jumlahin. Maka setengah kali 30 kali A. A-nya di sini adalah 20 tambah UN. UN di sini adalah U30. U30 tadi 136. Nah, kita jumlahin aja S30 sama dengan setengah kali 30, 15.
20 tambah 136 adalah 156. Ditinggal dikali 15. Ibu kesini S30 sama dengan 15 kali 156 adalah 2340 kursi. Jadi banyak kursi yang ada di dalam gedung tersebut adalah 2340 kursi. Jadi paham ya nak ya, pola aritmatika ini dapat juga digunakan dalam menghitung kegiatan atau peristiwa kejadian sehari-hari. Oke, paham ya tentang pola aritmatika, mencari bedanya dan mencari deret maupun mencari suku keberapanya. Nah, seperti inilah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah ini Ibu akan lanjut tentang pola geometri. Nah, ini dia pola geometri. Pola geometri itu apa? Pola bilangan yang berhubungan dengan perkalian atau pembagian. Jadi pola bilangannya itu berhubungan sama perkalian. Nah, kita lihat contoh ini. Kan Ibu bilang kalau pola bilangannya itu menaik atau nilainya makin besar, kemungkinannya ada 2 dijumlah atau dikali. Nah, kita coba aja dulu dijumlah, bisa nggak nih? 1 ke 2 ditambah berapa? Ditambah 1. 2 ke 4 ditambah 3, 4 ke 8 tambah 4. Berarti kan ini ditambah 1, ditambah 3, ditambah 4. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan 1, 3, 4 kan polanya sepertinya tidak menentu. Nah, kita coba untuk pola yang perkalian. Nah, 1 ke 2 itu dikali 2. 1 kali 2 kan 2. Kemudian 2 kali 2 4. Kemudian 4 kali 2 8. Maka pola ini adalah disebut dengan pola geometri karena bedanya kalau di geometri nggak beda lagi namanya, tapi rasio. Nah, rasionya ini dikali 2. Nah, Ibu akan langsung ke rumusnya. Nah, ini adalah untuk menentukan bilangan suku ke berapa, kita menggunakan rumus umum. Untuk pola geometri itu menggunakan rumus ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. A-nya itu tetap sama, suku pertama atau suku awal. R-nya itu adalah rasio. Rasio di sini adalah U2 per U1, U3 atau per U2 atau U4 per U3. N itu adalah suku ke berapa gitu. Nah, kalau misalnya untuk deret atau jumlah, itu rumus SN untuk pola geometri ini adalah A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kalau R-nya atau rasionya itu kecil dari 1. Nah, kalau misalnya SN-nya untuk rasionya besar dari 1, maka kita gunakan SN yang ini. A kali SN-nya di sini A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Nah, kita lanjut ke contoh soal aja. Nah, Ibu menggunakan contoh soal yang di atas ini. Nah, di sini ada soal udah Ibu bikin. Ini contoh soal, tentukan suku ke-8 dari pola barisan bilangan berikut ini. Yang kedua, tentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, kalau dari yang soal pertama ini tentukan suku ke, berarti dia nanya UN-nya. Oke, kita lanjut ke rumus aja langsung. Dia nanya U8. Nah, kita harus jawab dulu. Di sini kita buat dulu barisan bilangannya 1, 2, 4, 8. Nah, kita harus tentukan polanya. Dari tadi kita udah lihat ya, polanya adalah kali 2, ini kali 2, ini kali 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Nah, kita masukkan atau kita gunakan rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini R-nya kita belum dapat. Kita cari dulu R atau rasionya, yaitu U2 suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 2 per 1 sama dengan 2. Nah, kalau misalnya anak-anak Ibu mau pakai yang suku lain juga boleh, sama aja rasionya. Misalnya yang ketiga dengan yang kedua boleh, berarti 4 per 2 sama dengan 2, maka rasionya juga 2. Oke, langsung aja. U8 sama dengan A suku awalnya 1 dikali R-nya kita dapat 2 pangkat N-nya kan 8, berarti 8 kurang 1. Maka U8 sama dengan 1 kali 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu kan 128. 1 kali 128 sama dengan 128. Seperti itu mencarinya.
Kemudian yang B, tentukan jumlah 8 suku pertama. Karena dia nanya jumlah 8 suku pertama, berarti kan kita tambah ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Maka kita menggunakan rumus deret. Nah, kita Ibu tulis di sini. B sama dengan jumlah 8 suku pertama. Berarti kita menggunakan deret. Nah, deret itu SN, maka SN itu kita menggunakan rumus yang mana nih? Rasionya kan kita dapat 2, berarti kita menggunakan yang kecil dari 1 atau besar dari 1? Ya, kita menggunakan yang ini. SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, di sini kita udah tahu tadi sukunya, kita lihat lagi 1, 2, 4, 8. Ibu tulis lagi nih pola barisan bilangannya. Nah, 1 ini adalah sebagai A karena suku awal. Rasionya tadi adalah 2. Kita cari S8 itu sama dengan 1 dalam kurung 2 pangkat 8 kurang 1 per R. R-nya adalah 2 kurang 1. Berarti 1 kali 2 pangkat 8 berapa? Nah, 2 pangkat 8 kan 256 dikurang 1 per 2 kurang 1, 1. Nah, kemudian S8 kita tulis 1, 256 kurang 1, 255 per 1. 1 kali 255 ya 255 per 1 adalah 255 juga. Maka nilai 8 suku pertama kalau kita jumlahin kayak gini, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya, ini adalah 255 sampai suku ke-8. Nah, begitulah membedakan pola aritmatika dan pola geometri. Nah, terima kasih, semoga materi yang Ibu sampaikan dapat anak-anak Ibu pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.